Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang melanda permukiman di Halmahera Barat, ribuan warga mengungsi. Bela Palestina, ratusan pelajar di Ambon menggelar unjuk rasa. Mengantarkan pemakaman Paus Fransiskus, umat Katolik di Ambon menggelar misa pemakaman. Banjir bandang menerjang permukiman serta jalan raya di Kabupaten Halmahera Barat. Lokasi terparah dilanda banjir ini berada di Desa Togola serta Desa Tahafo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Selain merendam ratusan rumah, fasilitas umum di kawasan ini terendam banjir setinggi 50 cm sampai 1 meter. Banjir disebabkan curah hujan tinggi ditambah meluapnya sungai di kawasan ini. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah tengah melakukan evakuasi dan mendata warga terdampak banjir. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Barat. Kami sudah tidak bisa beraktivitas, ini sudah ada di tengah-tengah kampung ini. Ini mulai dari jam 6 pagi ini. Ini sudah ada. Banjir bandang menerjang permukiman di kawasan Desa Togola serta Desa Tahafo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat memaksa ribuan warga diungsikan dari rumah. Warga diungsikan guna mencegah dampak buruk akibat banjir. Warga diungsikan di lokasi yang lebih aman di sekitar kawasan ini. Apalagi Desa Togola serta Desa Tahafo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat masih dilanda banjir. Sehingga rumah mereka serta fasilitas umum semakin parah tergenang air. Pembuais kesangka motor itu. Banjir disebabkan curah hujan tinggi ditambah meluapnya sungai di Desa Togola serta Desa Tahafo, Kecamatan Ibu. Melaporkan bahwa kondisi saat ini terjadi banjir di wilayah Kecamatan Ibu, khususnya di Desa Tahafo dan Desa Togola Sangir. Nah, sampai saat ini kami masih berada di lokasi desa yang terdampak dan kurang lebih ada 149 KK yang sudah kami evakuasi di tempat-tempat yang aman yang terdampak banjir itu sendiri. Nah, di sini juga kami kita lihat secara bersama bahwa ada salah satu bangunan sekolah SMP Negeri 14 dan SD Tahafo, SD Impres 22 yang tergenang banjir, ya. Jadi suasana sampai hari ini belum suasana banjir sampai hari ini belum surut, ya. Kami berharap bahwa secepatnya cuaca bisa membaik dan pada akhirnya banjir ini akan surut. Tapi sejauh kami melihat bahwa banyak masyarakat yang kami sudah bantu untuk melaksanakan evakuasi untuk tindakan penyelamatan pertama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah tengah meminta warga terutama yang tinggal di lokasi rawan bencana untuk waspada cuaca buruk. Sebab kawasan Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat masih dilanda cuaca buruk. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Barat. Mari. Puluhan speedboat antar pulau di Pelabuhan Hitu, Kabupaten Maluku Tengah nekat berlayar di tengah cuaca buruk melanda perairan Maluku. Mereka berlayar seperti biasa, bahkan tak menyurutkan penumpang serta pengemudi speedboat untuk berhenti berlayar.
Padahal ancaman keselamatan jiwa selalu mengintai. Tak hanya penumpang, sejumlah kendaraan juga ikut menyeberang. Kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan di Pelabuhan Hitu, Maluku Tengah mengakibatkan penumpang serta pengemudi speedboat nekat berlayar. Seperti speedboat dari dan ke Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, tujuan Pulau Seram, Kabupaten Seram bagian barat. Hanya angin itu, dia kayaknya setiap mana gelap dari situ, dia belum tentu ini timur atau barat, kayak Picaroba tuh, mana itu dari situ angin dari situ, tapi semi lama. Jadi sebagai nakoda sendiri masih rasa aman, Pak? Ya. Bagaimana untuk suasana lautan, bagaimana? Aman cuaca? Yang terlalu ombak. Oh, tidak terlalu ya. Dengan cuaca seperti ini masih aman, jadi rasa masih tenang ya. Masih nyaman. Jadi mau ke kota. Mau ke kota. Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, penumpang serta nakoda kapal dan speedboat diminta tidak memaksakan berlayar di tengah cuaca buruk. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Maluku Tengah. Seorang pemuda Desa Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon bernama Mario Sahurila, umur 28 tahun, hilang setelah ke hutan mencari sayur. Namun hingga malam korban tak kunjung kembali. Pihak keluarga dan pemerintah desa kemudian melaporkan kejadian ini ke SAR setempat. Laporan orang hilang ini kemudian diterima Basarnas Ambon. Tim SAR kemudian mengerahkan sejumlah personel serta perangkat pendukung seperti drone dibantu warga setempat melakukan pencarian dengan menyisir lokasi sekitar korban hilang. Satu orang warga Desa Hatiwe Besar atas nama Mario Sahurila, laki-laki, pergi ke hutan mencari sayur, namun sebelum kembali dan keluarga meminta bantuan SAR. Sekitar 8 jam pencarian, Mario Sahurila akhirnya ditemukan di hutan dalam keadaan lemas. Mario kemudian dievakuasi untuk diserahkan ke pihak keluarga. Tim liputan melaporkan dari Ambon.